Halo teman bumi, selamat sore. Apa kabar? Ketemu lagi nih kita menjelang ngabuburit nih ya, menjelang buka puasa. Kita sambil ngobrol-ngobrol, bincang sore-sore kita. Hari ini akan ngobrol tentang keluarga berencana mulai dari mana. Nah, kita akan mengundang Dokter Objin, yaitu Dokter Dinda, yang mungkin teman-teman Bumi juga sudah cukup familiar ya dengan Dok Din. Kita akan tanya-tanya dengan dokter kira-kira apa sih konsep-konsep kontrasepsi, KB, dan juga mungkin seperti apa keamanannya buat kita sebagai ibu maupun juga mungkin kita bisa jadi bahan nih untuk diskusi ya dengan suami kira-kira apa nih rencana KB kita ke depan ya. Oke, kita undang langsung ya dengan Dokter Dinda. Halo, Halo dok, apa kabar? alhamdulillah baik. Gimana, Mbak Erika? Aku panggilan Mbak aja ya. Iya, iya, boleh dok. Sorry, di aku kok gambarnya dokter belum kelihatan ya. Oh, Apakah aku internetnya lemot? atau Sebentar. aku justru yang lemot? Di aku, di dokter Dinda, aku Jelas, kelihatan. jelas banget. Jelas ya. Masa aku Mungkin jadi harus menaruh. audiensnya lihat lihat kita berdua nggak? Atau salah satu aja? Atau Oh, dua-duanya mungkin jangan-jangan suaranya doang yang kedengeran? coba ya, mungkin ada yang bisa komen kah? Apakah gambar dan suaranya sudah jelas? Soalnya di aku baru ada suara nih, masa menerka-nerka ya wajahnya Dokter Dinda? Apa Sekarang kabar gimana? Dokter Dinda? Masih belum kelihatan, nggak apa-apa deh. Mungkin di aku Gitu. agak agak ini agak aneh nih, nggak apa-apa. Oke. Oke, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Aman, aman tuh katanya aman. Kamu Kedengeran, ya? kedengeran, kelihatan. Ya udah nggak apa-apa. Aku sambil sambil ini, sambil membayangkan nih Dokter Dinda lagi ngapain nih. Sambil buka ini lain aja. Iya, Buka dari sambil akun sebelah mungkin kelihatan. imajinasi. Iya. Oke, oke, oke. Oke, gimana? Dokter lagi sibuk apa nih? Ya sibuk ini ya, kayaknya sibuk menghadapi kepulangan para ART. Oh, Khas iya, ya, iya, iya. para Minggu ibu-ibu depan pasti mulai ujian mengalami ya. Minggu depan mengalami sampai ujian 2 3 minggu kehidupan lagi. setahun sekali ini ya. Iya, benar. Itu selalu kehebohan dan drama ya, yang mungkin hampir semua orang tua nih mengalami juga. Iya, Nah, terutama yang anaknya sore, masih kecil-kecil. iya, 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 belum sekolah dan masih susah nih, harus ditemenin terus. Jadi harus ini kita Mungkin ekstra itu bisa ekstra menjadi ini. salah satu kontrasepsi alami yang mau kita bahas. Benar. Jadi kenapa kita perlu ini ya? Kita perlu KB ini karena kalau Mbak pulang kita ini, Ya, kita pusing. iya bener. Jadi ingat kalau lagi nggak ada Mbak, jadi ingat pasang Benar, kontrasepsi biasanya. benar. Susah nyari Oke. Mbak soalnya. Iya, 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 dok. Jadi hari ini kita mau discuss soal KB. Mm-mm. Mungkin konsep KB ini sebenarnya luas ya, dok ya. Tapi mungkin Ya, kalau kita-kita nih pahamnya mungkin KB itu sama dengan kontrasepsi. Mungkin gitu ya mm-mm. kalau dokter Dinda ya dari sisi Ya. masyarakat awam. Nah mungkin dokter boleh cerita nggak sih kayak serba-serbi KB atau kontrasepsi ini sebenarnya apa sih jenis-jenisnya? Atau mungkin sebelum itu tujuannya apa sih dok gitu? Sebelum Mm-mm. kita ke jenis-jenisnya ya. Iya. Jadi kan sebenarnya KB itu kontrasepsi ya. Mungkin Mm-mm. pada tahun 80-an dicanangkan suatu perencanaan dari keluarga gitu. Sehingga masing-masing keluarga tuh disarankan pada zaman itu disarankan untuk memiliki maksimal 2 anak aja cukup gitu karena banyaknya populasi penduduk dan banyaknya kelahiran pada saat itu Hmm. yang
terjadi di tahun 80-an. Makanya disebut dengan keluarga berencana gitu. Bagaimana sih kita family planning-nya ke depannya gimana, mau menjarangkan anaknya berapa. Tapi akhirnya KB atau keluarga berencana itu terus dipakai sebagai nama metode kontrasepsi. Maksudnya kontrasepsi, nama lain dari kontrasepsi gitu. Sebenarnya adalah perencanaan dari keluarga berhubungan dengan uh, menentukan berapa jumlah anak, kemudian mau menjarangkan atau menunda atau justru udah nggak pingin hamil lagi gitu. Jadi itu sebenarnya maksud dari si family planning atau keluarga berencana ini gitu. Atau biasa kita sebutnya juga kontrasepsi ya. Karena kan sekarang yang menggunakan kontrasepsi bukan hanya suatu keluarga gitu, Hmm. tapi juga perempuan gitu menggunakan kontrasepsi. Oke, oke. Jadi memang awalnya mungkin masyarakat kita kenalnya yang zaman dulu program dua anak cukup itu ya Iya, dok ya. KB keluarga berencana gitu. Tapi kan sekarang misalnya nih ya ada orang yang argue bahwa apakah harus dua? Maksudnya kan yang penting anak berkualitas ya dan lain-lain gitu ya. Tapi di luar itu sendiri mungkin kayak konsep kontrasepsi ini sebenarnya dari sisi kesehatan tuh gimana sih dok? Maksudnya untuk Iya, apakah hanya sebatas membatasi anak atau kayak gimana gitu sebenarnya ininya um, konsepnya? kontrasepsi keluarga berencana ini ya tadi, apakah mau menjarangkan kehamilan, menunda dulu. Hmm. Jadi setiap pasangan yang sudah menikah kan pasti biasanya ingin punya anak, tapi Hmm. apakah mau menunda atau mau langsung. Kemudian kalau Hmm. menunda kan berarti ada suatu metode yang harus dipilih atau dijalankan, yaitu apa. Hmm. Kemudian mau menjarangkan, mau menunda, atau mau nggak mau hamil sama sekali Hmm. gitu. Atau misalnya anaknya udah 3 terus nggak mau hamil lagi. Biasanya kita bilangnya udah cukup anak, jadi udah nggak pingin hamil lagi. Dan itu pemilihan kontrasepsinya juga berbeda dengan yang Hmm. masih ingin punya anak atau masih penasaran dengan jenis kelamin tertentu misalnya. Dan kenapa disarankan pemerintah itu dua? Biasanya kan biar lebih berkualitas. Sekarang Hmm. perempuan yang terus-terusan hamil, tidak mengenal umur, tidak mempersiapkan kehamilannya, itu kan juga mempunyai resiko dari kehamilannya gitu. Baik Hmm. itu ibunya terlalu muda atau udah terlalu berumur. Terus kemudian misalnya untuk punya adik lagi, si kakak ini udah cukup kasih sayang atau belum, udah cukup perhatian atau belum, belum dari segi financialnya gitu, Hmm. apakah sudah dipersiapkan, itu kan banyak sekali pertimbangannya ya. Jadi nggak melulu banyak anak banyak rezeki sekarang kan, kita harus benar-benar Iya. memperhatikan kualitas daripada kuantitas si anak. Iya, 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 iya. Oke, jadi sebenarnya tidak hanya konsep jumlah anak ya dok ya, tapi Iya, planningnya itu sebenarnya lebih dari jumlah, tapi juga kualitas gitu ya. Apakah kualitas yang misalnya paling penting. jaraknya kah? Iya, jaraknya kah yang mau diatur, atau Iya. misalnya mau langsung hamil setelah menikah, atau mau tunda dulu kah? Karena Mm-mm. ada rencana-rencana lain, mungkin lebih lebih ke sana ya, Karena mungkin ya. kan punya Jadi, anak ini kan kita mencetak generasi baru dan buat bangsa kita juga kan gitu. Walaupun itu kayak klise cuma kan benar gitu. Dia kan akan menjadi penerus Indonesia di masa yang akan datang gitu. Seperti apa yang akan dibesarkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak muda ini gitu. Harus penuh persiapan dari mulai 1000 hari kehidupan, itu dari awal kehamilan. iya, 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 iya. Iya. Oke, Dok. Nah, mungkin sekarang kita langsung masuk ke serba-serbi nih ya, Ya, jenis-jenis apa kontrasepsi ya, Dok ya. Mungkin sebelum kita ke arah KB alami, tapi dari sisi kontrasepsi yang umum nih, apa aja nih, Dok, yang biasanya dari sisi dokter Objin biasanya merekomendasikan atau misalnya jenis-jenis produk ataupun tipe-tipe yang ada itu seperti apa sih, Dok? nah, sebenarnya juga kita merekomendasikan itu atas indikasi si pasien sebenarnya tujuannya mau gimana dulu nih. Apakah mau Hmm. udah nggak pingin hamil lagi, apa pingin misalnya perempuan yang udah 34 tahun gitu. Hmm. Dia pingin punya 2 anak atau 3 anak, ya pasti kita nggak sarankan kontrasepsi yang menunda dalam waktu lama kan. Jadi Hmm. kita mungkin eh, kasih yang kita sarankan yang waktunya pendek aja gitu. Kalau misalnya kita bagi menjadi 2 bagian, kontrasepsi ini terbagi menjadi kontrasepsi yang mengandung hormon dan tidak mengandung hormon.
Itu Hmm. hormonal dan non hormonal. Kalau yang tidak mengandung hormon atau yang non hormonal itu juga banyak pilihannya, dimulai dari kalender, sistem kalender tuh termasuk metode kontrasepsi gitu. Hmm. Di sini perempuan harus tahu masa suburnya kapan, harus tahu siklusnya kapan, dan siklusnya yang pasti harus teratur. Sekarang kan banyak aplikasi ini ya, aplikasi untuk Tracking. mengetahui siklus masa Hmm. subur, nah, trackingnya. Kemudian yang kedua yang tidak hormon juga itu termasuk ke kondom atau barrier. Kondom atau barrier itu biasanya bapaknya yang pakai. Tapi pengalaman saya sih pada nggak mau ya, bapak-bapak jarang gitu ada yang mau menggunakan kondom. Kemudian bisa juga kalau masih menyusui, dia tuh masih mempunyai efek penekanan dari masa suburnya, yaitu aminorelaktasi kita bilangnya. Kalau misalnya menyusuinya secara teratur, direct breastfeeding, setidaknya 8 kali sehari, itu masih memiliki efek kontrasepsi alami, yaitu yang Hmm. non-hormon. Hmm. Kemudian IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim AKDR atau zaman dulu dibilangnya spiral. Hmm. Ini juga ada yang bukan hormon gitu. Itu adalah pilihan-pilihan yang tidak mengandung hormon. Kalau yang hormonal itu pilihannya adalah pil, implan, injeksi, dan IUD. Sorry yang tadi non hormon, steril masuknya juga non hormon ya. Steril baik pada perempuan tubektomi maupun pada laki-laki vasektomi. Gitu. Dan ini juga dilihat lagi tipe pasiennya nih. Kira-kira ada faktor resiko nggak? Misalnya ada hipertensi, ada penyakit jantung, atau sering migrain. Pasti kan kita Hmm. hati-hati nih kalau kita mau kasih yang hormonal gitu. Kemudian pasiennya lagi menyusui, tapi udah anaknya udah lebih dari 6 bulan, tapi masih menyusui. Kalau kita kasih kontrasepsi yang hormon, tapi yang dua kombinasi, dua macam hormon, itu akan air susunya akan berhenti gitu. Jadi memang Oh. masing-masing nggak bisa dipukul rata. Ini harus IUD, ini harus pil gitu. Jadi memang dilihat nih kebutuhannya apa dan penyakit atau kondisi kesehatannya gimana. Oke, oke. Lalu kalau misalkan yang maksudnya memilih antara hormon dan non hormon ya, dok ya kadang-kadang kan em, concern ibu-ibu tuh kalau misalkan kita pakai yang hormon, kira-kira ada efek samping nggak ya, kayak bikin gendut nggak ya, atau misalnya Nah, bikin mood naik turun nggak ya, ya dok? Nah kayak gitu gimana nah, biasanya dok? sebenarnya kalau mood pada penggunaan hormon itu justru dia lebih terjaga moodnya. Karena kan dia Oh. hormon tambahan ya. Biasanya memang mood Hmm. itu kalau misalnya progesteronnya kurang, kita tuh moodnya agak imbalance karena progesteron tuh dia bersifat lebih calming gitu buat buat kita. Gitu Hmm. makanya kenapa ketika menggunakan kontrasepsi atau pil dia lebih lebih stabil moodnya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang obesitas, yang tadi yang hipertensi gitu, ini harus hati-hati karena pada penggunaan pil hormon ada tambahan estrogen, estradiol di dalamnya. Nah ini yang kalau misalnya ada tumor payudara, riwayat kanker payudara atau kanker indung telur itu harus lebih hati-hati dalam pemilihan ini. Hmm. Kalaupun mau menggunakan dalam jangka waktu yang pendek gitu, misalnya Hmm. 1 tahun dalam pemantauan, kemudian rutin untuk periksa gitu, misalnya contoh tumor payudara gitu, rutin tuh tiap tahun untuk sambil USG payudara gitu, apakah membesar tumornya atau enggak. Kemudian kalau takut Hmm. gemuk gitu, Hmm. uh, kita mau mau haid aja biasanya kan makannya lebih banyak ya. Terus kita pokoknya kan kita bilangnya PMS, terus lagi Ya. hamil juga ada perubahan hormon, pasti jadi lebih craving sesuatu. Nah, itu adalah Hmm. suatu hal yang sangat wajar kalau misalnya ada perubahan sedikit dari tubuh kita, terutama berkaitan dengan hormon, itu nafsu makannya agak sedikit meningkat. Tapi kan Hmm. kembali lagi ke kita sebagai perempuan nih, milihnya makanan apa gitu. Kalau kita craving makan, tapi yang kita makan sayur dan buah, kan nggak lantas jadi naik berat badannya berlebih kan. Beda kalau misalnya kita Hmm. craving tapi kita carinya cake, carinya manis-manis gitu. Ya itu udah Hmm. pasti ada
depositnya di situ gitu, gula darahnya langsung tinggi dan pasti timbangannya juga langsung naik gitu. Jadi ya Oke, ada sedikit oke. kenaikan berat badan karena pola makannya gitu. Tapi kalau misalnya secara alami dari ininya sih sebenarnya hanya sedikit ya, bukan yang langsung 5 kilo gitu karena pilnya gitu, enggak. Jadi intinya pengendalian diri ya dok ya. Iya, betul. Apakah ketika emang nafsu makan lagi naik, kita Eh, ngikutinnya ke arah yang iya, benar atau nggak benar gitu ya dok? heeh, heeh, nggak pakai pil kalau nggak bisa dikendalikan nafsu makannya sama aja nggak sih? Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Nah, kalau soal kayak kan ada juga yang suntik ya, Dok ya. Iya, Kayak antara pil atau suntik. Nah, heeh. biasanya tuh pro kontranya gimana, Dok? Kayak kapan sih biasanya ibu-ibu ini lebih suka yang pil, kapan yang lebih lebih suka suntik misalnya Ya, gitu, Dok? kalau pengalaman saya, kalau misalnya suntik itu biasanya perempuan yang lagi menyusui gitu. Banyak, nggak Hmm. tahu kenapa mereka tuh tidak terinfo kalau lagi menyusui itu ada juga pil loh, ada juga kontrasepsi Hmm. yang jenisnya pil. Jadi kan kalau lagi menyusui itu Oke. pilihannya satu Iya. kombinasi, satu hormon gitu, bukan pil kombinasi. Pilihannya Hmm. bisa pil, bisa suntik. Nah, banyaknya mereka menggunakan suntik karena suntik untuk ibu menyusui kontrasepsinya itu per 3 bulan, jadi nggak perlu tiap bulan gitu. Jadi per Oke. 3 bulan. Tapi banyak juga yang belum mendapatkan informasi kalau menggunakan pil suntik 3 bulan ini memang nggak haid. Kalaupun haid, efek sampingnya tuh dia suka spotting atau suka flek-flek gitu. Jadi suka nggak paham kenapa saya suntik 3 bulan tapi nggak mens, atau kenapa saya suntik 3 bulan tapi kok haidnya berantakan gitu, flek-flek terus, nggak berhenti berhenti. Itu karena Hmm. memang hormon yang terkandung dalam kontrasepsi suntik 3 bulan itu dia menahan supaya nggak mens. Kalaupun mens, dia akan terjadi si breakthrough bleeding itu atau spotting atau flek darah kayak gitu. Ini banyak yang Hmm. belum terinfo sih, jadi nggak paham. Pikirannya cuma pingin kontrasepsi yang suntik tapi nggak mau tiap bulan karena sakit disuntikin tiap bulan. Jadi maunya yang tiga Oh. bulan. Padahal itu adalah suntikan yang justru menahan supaya nggak mens Hmm. gitu. Kalau yang pil juga fungsinya sama dok, menahan tidak mens juga atau gimana? Kalau yang untuk ibu menyusui iya, karena dia hanya satu hormon. Tapi kalau misalnya yang tidak mempengaruhi ASI itu dua dua hormon dan dia justru bisa membuat siklusnya teratur untuk perempuan-perempuan yang siklusnya nggak teratur atau yang dulunya sebelum punya anak suka telat mens gara-gara PCO misalnya. Hmm. Mungkin pernah dengan polikistik ovari, mensnya per 3 bulan gitu. Biasanya pilihannya ketika sudah hamil dan punya anak, lahir, boleh menggunakan pil kontrasepsi yang Hmm. itu yang kombinasi kalau memang tidak menyusui. Oke, oke, oke. Jadi sebetulnya bisa dibilang kalau kondisinya normal ya dok ya, Mm-mm. pil atau suntik ini sebenarnya sama aja ya efeknya. Maksudnya Sama, keampuhannya gitu sama nggak? cuman compliance-nya atau kepatuhan, kepatuhan si Hmm. penggunanya gitu. Kadang kan kalau orangnya suka lupa ya, suruh Hmm. minum pil setiap hari, akhirnya jadi bolong-bolong. Sementara dia Hmm. nggak bisa skip lebih dari 2 hari karena harus ngulang lagi. Kalau Hmm. skip sehari gitu, skip sehari di besok lusanya bisa minum dua gitu. Tapi Hmm. kalau udah 2 hari itu ke skip ya agak susah ngejarnya karena kan dosis itu harus terus termaintain di dalam darah gitu. Jadi ya Oh. kenapa ada pilihan suntik? Karena suntik kan sebulan sekali atau per 3 bulan. Sementara kalau pil itu kan harus tiap hari. Hmm. Kalau misalnya si orang ini, pasien ini benar-benar compliance-nya baik, kepatuhannya baik untuk minum pilnya ya dia akan minum terus nggak ada masalah. Tapi kalau yang modelan lupaan gitu udah kebanyakan Hmm. urusan mungkin coba cari kontrasepsi yang lain. Ya, ya, ya. Tapi mungkin ibu-ibu lebih suka yang ini kali dok, yang suntik aja ya 3 bulan ya daripada ribet Um, atau gimana dok? pil sih ya, kalau di Indonesia tuh Aku banyaknya justru kecil ya. pil. Oh, Heeh. oke, oke, Banyaknya oke. seringnya pil. Atau IUD.
sekalian Iya, gitu. iya. Karena kan sekarang ibu-ibu banyak yang pingin punya anaknya menjarangkan ya. Jarang kan ada yang intentionally atau pingin setahun sekali anak satu gitu kan udah jarang ya. Paling juga kalaupun anaknya deketan dia ini kan apa kebobolan biasanya. Mm-mm. Jadi pinginnya Oke, jarang. oke, Kalau oke. menjarangkan biasanya kita pilihannya IUD Iya, atau AKDR. iya, iya, iya. Nah, kalau IUD ini dok, banyak banget pertanyaan tuh biasanya sakit nggak sih? Kan suka Nah, geser ya spiral itu, oh terus kayak iya iya tiba-tiba mendadak ketusuk-tusuk, yang kayak gitu iya dok, concern ibu-ibu biasanya. Nah, itu bisa di minimalisir. prevent nggak sih? Atau Iya. gimana dok? Ya, jadi perlu tahu dulu nih, perlu tahu dulu. Jadi IUD ini Ya, masuk ke dalam rahim gitu. Jadi alat kontrasepsi oke. dalam rahim. Dia tuh istilahnya kayak dipagerin rahimnya supaya si hasil konsepsinya tuh nggak bisa nempel di mulut, di rahim, nggak bisa nempel di rahim. Mm-mm. Jadi dia Mm-mm. dimasukkan ke dalam rahim dengan posisi yang harus tahu juga. Soalnya kadang-kadang ibu-ibu mau pakai IUD terus pas oke silakan duduk di kursi panas terus ibunya hah? Emang dimasukinnya kayak gitu gitu terus mereka panik gitu. Oh ya satu lagi, saya ada baca kemarin ada penelitian kalau misalnya tapi di Amerika sih bukan di Indonesia. Jadi banyak perempuan yang sangat tidak nyaman dengan penggunaan. Halo dok. Mm-mm. Iya, tadi agak keputus uh, 5 detik kayaknya dok. Boleh diulang Uh, lagi penelitiannya? jadi Mm-mm. ada yang bilang tuh nyeri banget gitu sehingga Mm-mm. membuat tidak nyaman gitu. Jadi ada baiknya memang cari tahu dulu nih kalau mau pasang IUD gimana sih posisinya gitu karena posisinya sangat tidak nyaman ya untuk ibu-ibu yang belum paham apalagi kalau yang lahirannya sesar kan nggak harus ngeden nggak harus posisinya juga nggak harus litotomi tapi kemudian mau pasang IUD kan posisinya mungkin sebagian besar perempuan nggak nyaman. Hmm. Kemudian dimasukkan ke dalam rahim, biasanya kita menyarankan pada saat menstruasi. Nah ini, di hari ketiga, hari keempat lah menstruasi. Kenapa? Karena kita mengharapkan si mulut rahimnya dalam keadaan terbuka. Gitu, jadi nggak Hmm. mengurangi sedikit rasa nyeri pada saat pemasangan. Nah, kemudian Hmm. nanti bisa geser nggak? Geser itu hanya sekitar kurang dari 10% dari pemasangan sih. Asal rutin Hmm. cek, misalnya setelah pemasangan tuh 6 minggu setelah pemasangan dicek. Kemudian per tahun itu risiko untuk bergeser sangat kecil gitu. Mungkin Oke. ada juga yang nggak nyaman ketika berhubungan gitu karena benang IUD-nya kan bisa keluar. Benang IUD-nya bisa Heeh. keluar, terus biasanya sih pasangannya ya, biasanya suaminya yang mengeluhkan, tapi itu bisa juga dimasukin. Kalau Hmm. misalnya pencegahan supaya nggak terlalu nyeri, saran saya sih sebelum pasang IUD, coba minum painkiller dulu aja dari rumah. Jadi ketika ke dokter sudah siap. Hmm. Oke, 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 oke. Lalu eh, tadi dokter juga sampaikan tentang steril ya dok ya. Mungkin Iya. kalau kalau steril ini mungkin orang rada ngeri ya. Maksudnya kayak eh, beneran nggak nih ya? Serius nggak ya kita mau KB Iya. kasalnya gitu ya? Itu udah paling Iya. wah udah di level yang kayak udah mantep banget nih baru harus harus Kontrasepsi steril mantap. gitu ya dok ya. Iya. Iya. Nah itu apa aja dok yang harus dipertimbangkan ya Iya. sebelum mengambil keputusan steril gitu? Steril itu kan bisa dilakukan pada perempuan, bisa pada laki-laki ya. Cuman kalau bagian saya Mm-mm. kan memang bagian perempuannya. Biasanya ada Mm-mm. hitungannya tuh dulu. Kalau dulu ya, jadi Mm-mm. yang boleh melakukan steril apabila anaknya udah nggak ada yang balita atau udah di Oh. atas 5 tahun semua. Usia ibunya di atas 35 tahun gitu. Tapi kembali lagi sekarang kan pemilihan kontrasepsi itu dikembalikan ke yang punya badan ya yang Hmm. nanti kalau kebobolan atau hamil kan perempuannya gitu. Jadi ya memang walaupun 30 tahun kalau misal udah mantep banget ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Boleh aja. Paling kita kayak kasih pilih jadi jangan gini deh. Kalau saya sih nggak mau kalau pasien saya
kayak baru mikir seminggu, oke mau steril gitu. Jadi Hmm. emang harus benar-benar dipikirin dari dia hamil. Biasa kan hamil, hamil kemudian 9 bulan itu kira-kira kontrasepsinya apa sih? Oh ya satu lagi, memang pemilihan kontrasepsi itu harus dipikirkan pada saat hamil ya. Oh, oke. Tuh, jadi ini apa nih family planningnya ke depan gitu? Apakah habis ini lahir mau mau Untuk KB, pabrik. menunda, heeh, gitu. Soalnya kadang-kadang ketika ditanya pas habis lahiran mau kontrasepsi apa, aduh dokter kok nanya sekarang sih, ya kalau sekarang udah nggak mau hamil lagi udah pasti gitu. Cuman kan ada Hmm. baiknya untuk dipikirkan dari awal. Oke, oke. Lalu ada pertanyaan nih dok dari Ibu Tiara Wibowo. Dok mau tanya kalau sudah tubek, terus mau punya anak lagi, tubanya masih bisa disambung nggak? Untuk penyambungan tuba itu memang lebih sulit daripada pemotongannya gitu. Hmm. Kalaupun pingin punya anak lagi, akan lebih mudah melakukan proses bayi tabung gitu. Jadi kalau, nah ini kebetulan saya punya rahim-rahiman. Ini kan rahim-rahiman ya, rahim-rahiman. Ini rahim maksudnya. Ini kan misalnya dipotong nih ya. Ini sel Hmm. telur jalan dari sini ke sini. Dia kan nggak bisa karena udah dipotong. Hmm. Kalau misalnya prosesnya bayi tabung kan masuknya lewat sini. Si sel telur yang udah jadi embrio itu kan dimasukin lewat sini, ya bisa aja gitu. Dengan Oke. proses bayi tabung akan lebih mudah daripada rekanalisasi atau ininya disatuin lagi. Dan kalau misalnya ini disatuin lagi, si tuba yang udah dipotong tadi disatuin, dia memiliki resiko terjadinya kehamilan tuba gitu, kehamilan di luar kandungan atau ektopik. Jadi memang kalau mau hamil ya disarankan eh, dengan IVF atau bayi tabung Oke, oke. Jadi mungkin metodenya berbeda ya, bukannya alami. disambung, tapi mungkin lebih Disambung. efektif Ah, untuk IVF aja gitu iya. ya dok ya. Oke, oke. Nah, terus dok, mungkin nih ada banyak yang bertanya-tanya, kalau urusan cowoknya nih yang kita minta steril gitu ya, ada nggak yang pernah datang ke dokter dengan argumen itu ya atau opsi itu gitu misalnya? Kan sekarang lagi banyak juga yang ini kan, banyak juga yang lebih concern kayak kenapa nggak cowoknya aja gitu, Iya, atau mungkin cowoknya juga lebih udah lebih ini ya, pemikirannya udah lebih iya. modern misalnya dok ya dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya Sebenarnya gitu. kalau orang kita ya, kalau orang Indonesia tuh jarang ada yang mau ya bapak-bapaknya ya. Tapi kalau pasien saya orang bule tuh lebih banyak gitu. Malah ya udah suaminya aja gitu yang vasektomi. Itu banyak banget Hmm. dan kayaknya hampir hampir bukan hampir semua ya, tapi dari 10 orang mungkin 7 8 orang lebih memilih vasektomi gitu Hmm, pasangannya kita dibandingkan bule. ya pasangan bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia jarang banget sih. Saya sejauh ini kayak pasien saya nggak ada yang vasektomi suaminya Oke, oke, gitu. oke, oke. Jadi mungkin Biasanya budaya ya, Dok iya. ya. Ya, Kalau mungkin lebih ini ke ya, budaya kali ya. kepercayaan Dan kita juga. cowok juga mungkin kayak, hah, vasektomi. Mungkin dipikirnya dengan melakukan sterilisasi jadi kurang laki-laki mungkin. Jadi Hmm. yang ya rumor-rumor seperti itu kan kita nggak bisa ini ya, mitos-mitos kayak gitu kan kadang suka nggak masuk ya di para laki-laki, terutama orang Indonesia gitu. Oke, 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 oke. Edukasinya harus lebih nih kayaknya Iya, iya, bagian iya. vasektominya. Baik, baik, baik. Jadi untuk sementara ini mungkin memang dari kasus-kasus yang datang atau pasien-pasien yang datang memang lebih banyak difokuskan lebih ke wanitanya ya, Perempuan. ke ibunya gitu Makanya ya. Yang, heeh, dan sampai sekarang tuh ya masih sih yang mau kontrasepsi apa pasti nanya sama suaminya dan harus ada persetujuan dari suaminya gitu. Padahal kan ya balik lagi badan-badan kita yang hamil juga kita kan ya akan lebih baik gitu kalau kita juga bisa menentukan dan bisa me- meminta gitu suaminya untuk setuju pilihan kita ya nggak sih hmm, menurut saya. iya, betul, betul. Harusnya begitu ya. Cuman ya Iya. kadang-kadang memang keputusan keluarga ya dok ya. Kita Iya, tidak bisa makanya ini namanya juga. keluarga berencana kali ya. Bukan ibu Nih, berencana gitu ya. ibu rencananya, ibu rencananya ini, tapi keluarganya nggak berencana seperti Iya, itu. betul, betul, betul.
Nah, Dok, mungkin ini ada yang nanya nih dari Instagramnya Bumi ya, dari Ibu Andandini. Em, apakah betul ada KB alami? Maksudnya ketika sang ibu masih mengasihi langsung itu tidak bisa hamil. Mungkin itu yang belum kita bahas nih. Kalau yang lain-lain pertanyaannya tadi udah kita sempat bahas Ya, ya, kayak IUD bisa geser nggak dok? Terus adakah obat atau KB untuk laki-laki? Nah, karena Ibu Andandini ini masih bingung nih mau pilih yang mana. Tapi kita tadi belum bahas tentang KB alami nih ya, dok. Kira-kira KB alami ini apa aja nih yang tanpa ya, kita mungkin melakukan suntik atau minum konsumsi apapun itu sebenarnya ya, udah KB gitu. ya. Kontrasepsi Yang ya. tadi KB alami tadi kan termasuk kalender, KB Mm-mm, kalender mm-mm, ya. atau penentuan ovulasi. Penentuan ovulasi termasuk penentuan sekret ya, sekret. Jadi kan kalau ovulasi biasanya vagina perempuan tuh mengeluarkan sekret. Itu paling paling lemah sih sebenarnya. Jadi angka kegagalannya tinggi. Kemudian suhu basal juga ada tuh yang iseng mengukur suhu dalam seminggu, periode ovulasinya, periode masa suburnya sorry, kapan dia naik. Nah, naik itu kan berarti dia akan terjadi ovulasi dalam waktu dekat gitu. Kemudian ini yang alami ya. Kemudian yang amenorelaktasi tadi, ketika perempuan dalam fase menyusui, ketika hormon prolaktin atau hormon menyusuinya lagi tinggi-tingginya, dia tidak bisa melepaskan sel telur gitu karena si hormon prolaktin tadi. Jadi dia bisa dikatakan memiliki efek kontrasepsi. Tapi ini hanya berlaku kalau misalnya dia direct breastfeeding dan setidaknya Hmm. melakukan direct breastfeeding 8 kali dalam sehari gitu. Biasanya ini untuk ibu-ibu yang masih anaknya di bawah 6 bulan kan. Kalau udah di atas 6 bulan tuh udah kegagalan tinggi, apalagi ibu-ibu yang udah kerja. Biasanya udah mulai pumping, udah mulai pompa, pasti hormon prolaktinnya udah nggak begitu tinggi lagi. Oh, jadi efek pumping itu beda ya dok ya dengan direct breastfeeding Beda ya? isapannya, dia dia kalau Oh, isapan bayi itu bisa mempertahankan si hormon prolaktin tetap tinggi gitu karena kan dia I efeknya langsung ke see. brain gitu Iya, dan produksi I see. prolaktin itu di otak. Hmm. Sementara kalau pumping dia kan ngelihatnya ke pompa ya, nggak lihat ke bayi. Hmm. Jadi Hmm. efeknya Hmm. memang Hmm. beda gitu. Jadi dia Oh. bisa makanya kadang-kadang kalau yang pumping itu mensnya lebih cepat kan. Dan Hmm. untuk ibu-ibu menyusui yang sudah haid, ini udah nggak ada efek kontrasepsi, udah sangat berkurang ya. Jadi jangan coba-coba Oh. mau KB menyusui tapi udah mens. I see. Oh, jadi sebenarnya kriterianya banyak juga ya, Dok ya. Jadi tidak serta-merta asal masih menyusui itu Menyusui udah pasti KB enggak. alami itu Iya, enggak juga ya, Dok ya. Oh, banyak 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 kriterianya ya. banyak syarat. Makanya I banyak yang see. gagal, Iya, 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 banyak iya, iya. Makanya yang ini banyak sundulan banyak yang bilang padahal aku masih ini kok masih nyusuin. nyusuin gitu kan. Malah kadang Padahal ini berlanjut. Jadi dia belum mens, terus tanpa sadar prolaktinnya turun, terjadi ovulasi, dia nggak sadar karena dia pikir belum mens. Ternyata, loh bayinya udah iya belum kan. 3 bulan atau udah 4 bulan gitu, tanpa sadar. Iya, itu pernah terjadi, pernah terdengar tuh sama Iya, ada temenku kayak gitu. Dia iya. dia baru anaknya masih baby banget. Tapi ya dia udah mulai kerja ya. Mungkin Mm-mm. udah nggak direct breastfeedingnya udah nggak sebanyak 8 kali tadi dan juga mungkin karena pumping juga jadi nggak terlalu ngefek itunya ya Mm-mm. hormonnya tadi ya, Dok Hormon ya. prolaktin yang Iya, tinggi yang menghambat ovulasi. I see, I see, I see. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan ya dok ya, kita mau KB nih. Sebenarnya dari semua opsi yang ada itu, yang paling efektif atau yang apa namanya minim resiko bobol itu yang mana dok? Bisa nggak di ranking gitu dok? Misalnya yang udah pasti paten yang mana Nah, sampai dengan yang beresiko gitu. oke. Sebenarnya sih ya, IUD itu memiliki efek yang cukup tinggi. Kita ngomong kalau kalau dari atas itu tubektomi ya atau Ya, sterilisasi ya, itu udah pasti ya, paling ya, steril. paling Mm. oke. Paling paten ya. Itu paling oke itu 1% lah angka kegagalannya. Nggak ada yang Hmm. 100% nggak bikin ini ya, nggak berhasil. Maksudnya 100% berhasil tuh nggak ada. Ya. Kemudian habis sterilisasi, kedua adalah IUD.
IUD Hmm, atau spiral atau alat kontrasepsi dalam rahim. Tapi sering dengar juga kan si IUD ini hamil dengan IUD. iya, 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 Mungkin iya. pertanyaan selanjutnya buat ibu-ibu di sini, terus kalau pakai IUD hamil gimana? Heeh, Gitu kan. Memang heeh. sebaiknya IUD itu dilepas, tapi memiliki Oh, risiko keguguran hmm, gitu. Tetap tetap memiliki risiko keguguran, tapi memang sebaiknya dilepas gitu. Kalau misalnya dilepas masih bertahan ya udah berarti dilanjutkan kehamilannya. Tapi dia ada risiko keguguran. Tapi sarannya dilepas. oke. Kemudian implan sebenarnya langsung ke hormonal. Implan, kemudian suntik baru pil. Oke, oke, oke. Alright. Nah, terus case-case yang paling sering terjadi itu dok, kalau misalkan ternyata udah pasang kontrasepsi tapi kebobolan juga. Nah, itu biasanya case-case-nya apa aja tuh dok yang terjadi ya? Kayak apakah misalnya ternyata ya IUD-nya geser kah atau Mm-mm. kayak gimana gitu? Yang umum-umum IUD dikeluhkan lepas paling pasien. sering. Oh, lepas. Jadi ketika berhubungan, ID-nya lepas atau tanpa sadar lepas. Karena jadi gini, pada saat dia haid banyak, haid sampai bergumpal-gumpal, kadang tanpa disadar IUD ikut loss tuh, keluar. Ikut loss keluar, terus dia IUD-nya kan kecil ya, paling segini. Dia tergumpal dalam darahnya gitu loh, jadi dia nggak tahu kalau IUD-nya copot. Tiba-tiba dia tak dia tahu tes packnya positif gitu siklus berikutnya gitu itu ya itu yang paling sering sih datang saya atau ya memang lepas saja IUD-nya ketika berhubungan terus bulan depannya hamil atau ya hamil dalam IUD gitu walaupun tidak bergeser ya ini benar-benar karena gagal aja IUD-nya padahal ada di Oke, situ ada di dalam rahim tapi dia tetap hamil gitu ada juga. oke, 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 oke. Ya, ya, ya. Berarti memang memang sebetulnya tidak ada yang 100% Nggak pasti ada sukses ya. iya Ya, ya. nggak ada. Tetap aja ada faktor-faktor lain yang mungkin harus kita. Untuk steril gagal saya cuma pernah temuin selama saya praktek sebagai obgyn ya, cuma satu kali sih. Pernah dulu Hmm, zaman saya masih pendidikan. Itu satu dan itu kaget banget ya kalau udah di steril masih hamil. Dan itu kejadian 1% kan. iya, 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 iya. Tapi itu setelah dia steril berapa tahun, Dok? Maksudnya kayak Belum jeda lama, waktunya memang. belum lama Oh, kayak belum lama. setahun mungkin ya, belum lama. Oh, oke, oke, Tapi oke, itu saya oke. hanya ketemu satu kasus. Kalau IUD lumayan sih, lumayan ada beberapa. Sedap, Tapi seringnya sedap karena gitu. lepas, bukan karena bergeser. Oh, oke, oke, oke. Lepasnya tuh benar-benar hilang atau masih di rahim juga, Dok? Lepas, jadi misalnya lepas di vagina, turun ke vagina, atau beneran lepas gitu. Jadi ketika dia buang air kecil, ikutan keluar benangnya. Iya sih, oke, oke, oke. Siap, siap. Oke. Nah, biasanya tadi kan dokter sempat cerita soal beberapa mitos-mitos ya Hmm. kayak yang menyusui lah atau misalnya apalagi tadi ya yang IUD geser maupun yang Hmm. lain-lain ya. Ada lagi nggak sih dok mitos-mitos lain yang sebenarnya concern pasangan gitu ya, concern ibunya atau concern bapaknya gitu ya ketika mau memikirkan kontrasepsi yang sebenarnya itu cuma mitos doang, tapi kenapa sering banget ya pasien berpikiran seperti ini? Ada lagi nggak dok? Ayo digeser, pil bikin Mm-mm. gemuk, Mm-mm. terus implannya hilang. Kan ada yang ditaruh Mm-mm. di bawah kulit tuh ya, implan namanya itu juga sering bilang kalau dimasukin udah nggak bisa dilepas lagi gitu. Padahal sebenarnya kan barangnya ada di situ ya, di bawah kulit. Kemudian kondom bocor. Ah, Ini mitos apa fakta ya? Mungkin mungkin saya bisa bilang mitos ya, karena sebenarnya kondom itu oke. alat kontrasepsinya dengan sukses rate-nya lumayan tinggi. Gitu. Oh, Kalau misalnya pemakaiannya benar gitu. oke. Terus bocor, bocor
saya jarang ya nemuin yang bocor, tapi ya ada aja gitu. Dan untuk pemakaian kondom ini kan selain untuk efek kontrasepsi juga mencegah penyakit ya. Infeksi menular seksual kan dia juga juga termasuk gitu dibandingkan alat metode kontrasepsi lain. Oh, mungkin ada satu kali yang belum kita bahas, kontrasepsi Mm-mm. darurat atau Mm-mm. morning after pill itu juga lumayan banyak yang suka nanya nih ibu-ibu karena kalau di sini dapetnya susah ya. Biasanya harus pakai resep dokter karena sering Mm-mm. disalahgunakan untuk pasangan-pasangan yang memang belum menikah gitu. Jadi kan memang susah untuk mendapatkan si morning after pill ini. Tapi dia juga memiliki efek sukses yang tinggi sebenarnya. Asal digunakannya, diminumnya dalam 72 jam setelah berhubungan. Oke, oke, oke. Kadang Oh, pasangan karena nggak tahu, jadi susah dapetnya tuh, dapetnya pilnya setelah 72 jam. Jadi sebenarnya oh, sih kalau ke dokter oh. bisa, gitu kan kita bisa resepin. Karena Ah, memang ini nggak dijual bebas sih kok si emergency pills ini di sini. oke, 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 oke. Tapi apakah ada kriteria-kriteria khusus nggak dok biasanya supaya bisa diresepin atau misalnya sebenarnya asalkan memang sudah diskusi dengan Sebenarnya, dokter biasanya enggak sih? sebenarnya enggak sih, Hmm. sebenarnya bisa aja diresepkan asal dalam 72 jam diminum dua tablet ya biasanya, satu tablet selang 24 jam, gitu Oh, diminum. Dan dia akan merubah siklus ya, mengacaukan siklus dulu sementara. Karena kan tujuannya supaya tidak terjadi penempelan si embrionya di di rahimnya kan. Jadi dibikin kacau hormonnya supaya dia cepat luruh gitu. Tapi bukan ah, buat gugurin ya, ini buat mengacaukan si hormonnya aja. oh, oke, oke, oke. Jadi sebenarnya itu jangka pendek juga ya efeknya ya dok ya? Iya, dan nggak boleh setiap kali, ya namanya juga emergency ya. Masa mau Hmm. dipakai masa tiap bulan emergency. Jadi ya lebih Cuman kalau baik. lupa, lagi Iya, lupa minum pil aja. iya, atau memang lagi nggak belum pakai kontrasepsi, belum pakai Ah, apa-apa gitu, pakai emergency pills boleh. oke, 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 oke. Untuk teman-teman Bumi mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, ini bisa ya, mumpung ada Dokter Dinda yang sudah ini ya sudah berpengalaman ya dengan beberapa kasus-kasus juga. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh, masih kita tunggu juga di kolom komen atau di yang ada tanda tanya itu supaya lebih gampang kebaca. Nah, mungkin kalau kita agak balik lagi ya dok ya, ketika misalnya masih ada yang ragu-ragu nih dok ya, ketika akan apa namanya akan milih kontrasepsi yang mana, timingnya kapan. Nah, biasanya dokter memberikan pertimbangan apa aja sih gitu untuk didiskusikan ya, Heeh, untuk didiskusikan dalam keluarga ya sebelum heeh. misalnya next month mau datang lagi nih ke dokter Dinda gitu ya, udah keputusannya apa. Tapi biasanya dokter kasih kisi-kisi apa sih dok yang harus didiskusikan bersama gitu ya antara pasangan gitu ya, antara ibu dan bapaknya nih gitu sebelum kita benar-benar mantep yakin kira-kira yang mana nih yang mau kita ambil. Pertimbangan-pertimbangannya apa aja dok? Kalau saya sih lebih pertimbangannya di waktu ya, kapan gitu mau. Mm-mm. eh Oke. Misalnya contoh nih, apa pasangan baru nikah gitu. Saya mau Mm-mm. nunda gitu, mau nunda kurang lebih tahun depan. Mm-mm. Atau jangan tahun depan deh nanggung-nanggung kayak 2 tahun 3 tahun gitu. Kalau 2 tahun 3 tahun kan kita masih agak antara IUD atau nopil nih gitu. Oke. Saya akan tanya sih sebenarnya kira-kira Munda plannya tuh apa dulu yang mau dikejar. Biasa paling sering karir ya kalau perempuan lagi kontrak lah sama perusahaan ini atau mau karir dulu atau ada Oh, apalah pokoknya biasanya perempuannya mau settle dulu atau lagi mau naik nih karirnya. Nanti saya tanya juga ada riwayat susah punya anak nggak di keluarga gitu. Jangan kita memberikan pilihan kontrasepsi yang kira-kira untuk jangka panjang, tapi di keluarga ada riwayat susah punya anak gitu. Misalnya eh, keluarga dengan miom, dengan kista, dengan endometriosis, kemudian ya pokoknya hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan. Jangan kita kasih yang jangka panjang,
ternyata nanti pas udah lepas eh, cukup lama gitu loh untuk programnya. Nanti dari kontrak keluarga berencana eh, masuk ke program hamilnya lama gitu. Jadi ya itu sih harus harus punya pemikiran itu dulu gitu. Kalau misalnya semua oke, ya baru biasanya pil aja lah kalau belum punya sama sekali belum punya anak gitu. Beda kalau misalnya emang yang udah nggak pengen punya anak mungkin kita akan lebih gampang ya. Tapi kalau yang buat keluarga baru ini nih biasanya masih Hmm, galau juga mau pakai apa gitu. oke. Lalu kalau misalkan kayak screening gitu ya, atau misalnya kira-kira apa sih yang harus kita cek dari badan kita gitu ya, atau Mm-mm. kondisi kondisi kesehatan kita sebelum kita juga bisa menentukan gitu ya dok ya. Karena kan kadang-kadang kan kita juga nggak aware nih kalau misalkan ternyata kita tuh ada hipertensi misalnya gitu Mm-mm. ya, atau Mm-mm. kita sering migrain. Tadi kan dokter sampaikan juga kalau sering migrain-migrain ada yang nggak boleh gitu kan. Mm-mm. Eh, kita kan nggak tahu juga apakah migrain ini ternyata berpengaruh gitu ternyata kan harus Mm-mm. kepada pilihan kontrasepsi gitu misalnya dok. Apa sih kira-kira yang screening atau cek-cek apa nih yang bisa kita lakukan untuk perempuannya ya Heeh, sebelum sebenarnya sebelum sih juga kita menentukan. pemeriksaan rutin biasa ya kita kan dari anamnesa dulu dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada riwayat di keluarga yang Mm, sulit punya anak, mm, ada sering migrain, sakit kepala, kemudian dari pemeriksaan kan kita bisa lihat mm, kalau kalau datang ke dokter kan tekanan darah, nadi, berat badan, tinggi badan. Kita kan dari berat badan, tinggi badan kita bisa tahu kan ini masuknya overweight atau obesitas atau mm, gimana gitu kan kita bisa mengklasifikasi gitu. Jadi kita bisa arahkan gitu lebih baik ke non hormonal atau hormonal untuk pasien-pasien dengan overweight ya sebisa mungkin jangan tambah hormon tambahan gitu. Kemudian siklus menstruasinya, kemudian ya mungkin satu ya yang harus tahu banget kalau lagi sering keputihan itu jangan mm. dipasang IUD gitu. Sering keputihan Oke. enggak gitu kita harus lihat juga kalau misalnya modelan yang iya capek dikit atau olahraga dikit keputihan bau banyak itu benar-benar harus diobatin sampai tuntas gitu karena kalau misalnya karena IUD itu kan masuk ke dalam rahim ya Mm. dan kalau keputihan di sini, ada infeksi di sini, kita masukin IUD ke dalam, infeksinya akan masuk ke rahim kan, gitu. Dia akan memperparah infeksi itu. Jadi pastikan I tidak ada see. infeksi. Apalagi Oke. infeksi menular seksual ya, itu udah pasti. Tapi kalau infeksi-infeksi seperti keputihan, bau, gatel, berwarna itu kita harus exclude untuk diarahkan IUD itu sebenarnya tunda dulu gitu, diberesin dulu keputihannya gitu. Hmm, oke 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 oke. Atau Jadi memang infeksi di sebenarnya, saluran kemih juga sih, kalau misalnya suka oh, anyang-anyangan, terus infeksi saluran kemih berulang, itu juga pemilihan IUD harus lebih hati-hati. Harus harus screening dulu, dicek dulu nggak ada infeksi, bebas infeksi baru kita bisa oke pasang IUD. oke oke. Jadi sebenarnya memang butuh banyak pertimbangan ya dok ya. Tidak Ya, hanya jenisnya, tapi juga kitanya sendiri, kita sebenarnya kondisi kesehatan, riwayat kita juga apakah memungkinkan gitu ya untuk memilih jenis-jenis kontrasepsi yang ada ya iya, dok ya. Jadi memang memang sebenarnya bukan hal yang sekali datang langsung ini ya, langsung udah pasti nih apa gitu ya. Kadang-kadang yang harus iya. pertimbangannya banyak Tapi kalau ya. misalnya habis nonton ini mungkin langsung bisa tahu gitu, baca-baca kira-kira apa pilihannya, terus mengerucut ke satu metode itu gitu Iya, ya iya, boleh iya, aja. iya. Oke, iya ya. Lumayan ya dok ya kalau kita udah tahu dasar-dasarnya jenis-jenis Heeh, kontrasepsi yang ada, pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang harus kita pikirkan iya, ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan baru dok. Dari Ibu Lamanda Sinatra. Dok, saya hamil anak pertama hidrosefalus. Apakah hamil kedua bisa berisiko hal yang sama? Lalu kemungkinan yang waktu hamil pertama ini karena virus tokso. Nah, apakah mhm, juga bisa sembuh di kehamilan kedua? ya. Memang toksoplasma ini dia 30% ya bisa menyumbangkan kelainan di Hmm. janin yang sedang dikandung. Biasanya kita harus diobati secara tuntas si toksonya ini pada saat tidak hamil gitu. Jadi
pas hamil sebaiknya memang terhindar dari si toxo, cytomegalovirus sama rubella ini setidaknya clear dulu dari itu. Tapi banyak kan sekarang kan ibu-ibu udah hamil baru kita periksain kan gitu. Mm-mm. Walaupun pengobatan tersebut bisa dilakukan pada saat kehamilan, tapi alangkah Mm-mm. lebih baik kalau misalnya sebelum hamil itu semua udah clear. Sama seperti persiapan dari sisi nutrisi. Itu nih satu lagi nih, biasanya banyak ibu-ibu yang stop KB terus langsung hamil, langsung subur gitu. Sementara dia belum Hmm. mempersiapkan nutrisinya gitu. Jadi kalau misalnya udah berencana untuk punya anak lagi tapi masih menggunakan KB, nggak ada salahnya untuk memeriksakan dulu virus-virus gitu, terbebas dari virus seperti tadi parasit atau virus toxoplasma, cytomegalovirus, kemudian rubella, kemudian diperiksa nutrisinya oke, baru dilepas IUD-nya atau baru di stop KB-nya. Jadi ketika hamil, ketika langsung hamil, kalau modelannya stop KB langsung hamil tuh udah siap badannya untuk uh, hamil. Gitu. Karena banyak yang Hmm. baru lepas KB, baru pingin hamil, udah hamil gitu. Sementara kan semua nutrisi itu kan lebih baik memang dari awal ya, dari awal kehamilan gitu. Jadi jangan sampai telat. Baik, 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 baik. Lalu terkait dengan selain tokso tadi, pertanyaannya kan waktu hamil anak pertama hidrosefalus, apakah hamil kedua juga ada resiko yang sama nggak, Dok? Ya, kalau misalnya memang penyebabnya adalah toksoplasma dan confirm toksonya positif, ada Hmm. hubungannya gitu. Dan bagaimana penyembuhannya dia menanyakan ya, ada obat yang harus dikonsumsi dan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi bukan obat yang diminum dalam seminggu aja gitu. Jadi memang ada terapi jangka panjang sampai sebulan, Hmm. sebulan sampai 3 bulan. Baik, baik. Berarti memang harus ada perencanaan lagi ya, Dok ya, untuk anak Iya, kedua ya, bisa begitu ya. iya, Ya, dan harus sering diskusi atau konsul juga dengan dokter Obgyn iya. ya Mm. terkait ini. Nah, ini tadi ada pertanyaan lagi cara sembuhkan tokso ini bagaimana ya, Dok? Iya, tadi. Jadi memang ada pengobatan Terapi yang tadi. uh, untuk Oke, 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 oke. ini Mungkin ke dok, kalau misalnya lagi nggak hamil, kalau lagi nggak hamil dan terinfeksi tokso, ke penyakit dalam aja tropik infeksi biasanya. oke, 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 oke. Jadi sesudah melahirkan pun kita juga harus cek terus ya, Dok ya. Ada Ya kalau ada tes ada juga plan kan? Hmm. karena si virus ini sebenarnya kan atau parasit ini kan dia nggak terlalu kenapa-napa kalau misalnya nggak hamil ya. Iya, hamil. Atau kalau Iya. imun kita lagi turun mungkin ya bisa. Tapi kan dia sebenarnya kita nggak sadar gitu kalau kita sakit, kita terinfeksi si virus CMV atau rubella atau tokso ini kan kita nggak sadar gitu. Jadi memang biasanya diperiksakan kalau mau hamil atau mau plan untuk hamil. Oke, baik. Baik. Jadi kalau belum ada rencana, mungkin agak cuek-cuek dikit nggak apa-apa ya dok ya, walaupun memang masih masih Iya, karena tidak ada efek ya tadi ya dok ya, tidak ada efek iya secara langsung, kecuali efeknya hanya kalau ketika sistem imunnya lagi turun ya. Kalau iya sistem iya. imunnya lagi turun mungkin dia akan bisa menyerang ke yang lain. Cuman biasa sih nggak terlalu gimana-gimana sih si parasit ini kalau kita lagi nggak hamil. Oke, baik, baik, baik. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dok, dan beberapa topik juga sebenarnya tadi udah kita bahas cukup detail ya sama Dok Din. Dan nggak terasa juga udah mau sejam. Oh iya, Mungkin kalau udah ada mau yang mau buka. Oh belum ya, tanya-tanya, baru jam 5. hampir dok, bentar lagi. Nah, mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya langsung sama Dokter Dinda, kira-kira bisa kontak kemana atau dokter prakteknya di mana? Oh, boleh. Saya di Jakarta, di Brawijaya Antasari, di Jakarta Selatan. Oke, atau kalau enggak mungkin bisa japri-japri dulu di Instagramnya Boleh, Dok Din ya. boleh, boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu sebelum ketemu langsung. Oke, terima kasih banyak Terima Dokter kasih Dinda atas Mbak Rida. waktunya. Iya, sama-sama. Atas ilmunya juga kita jadi banyak belajar nih tentang apa ya, tentang dasar-dasarnya lah ya untuk jenis-jenis kontrasepsi, lalu kira-kira mitos dan faktanya seperti apa. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit bekal untuk teman-teman Bumi yang mungkin sekarang sedang
berdiskusi atau sedang bimbang kira-kira mau keluarga berencananya kita kemana nih arahnya gitu ya. Apalagi Seenggaknya tahu dulu menjelang-menjelang. mau pakai yang hormon atau mau pakai yang nggak hormon. Jadi kan lebih Iya, mengerucut iya, sedikit. iya, iya. Apalagi menjelang-menjelang kumpul keluarga nih biasanya pertanyaannya kapan gitu kan ya Dok ya. Iya. Pertanyaan Iya. kapan ini selalu membuat kita berpikir. Nah, pressure ya. Lebaran Iya, itu. kapan nih? Kamu kapan punya anak lah, kapan anak kedua lah, kapan punya anak Kapan cowok Anda? lah, gitu kan. Ada aja Ada aja pokoknya pertanyaannya. ya. Gitu. Ya, jadi mungkin ini menjadi bahan diskusi dulu Iya. sebelum datang ke dokter Objin gitu ya, untuk Ya, untuk betul. untuk kira-kira lebih mendetailkan lagi rencananya ke depannya seperti apa. Oke, thank you banget Dokter Thank you, Dinda. Mbak. Selamat menyambut buka puasa dan juga Makasih, terima kasih sama-sama. banyak untuk waktunya. Ya, Thank you bye. banget. Selamat sore. Sore.